Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Ramadanti dari kelas manajemen 21J. Kali ini saya akan melakukan tugas manajemen risiko keuangan tentang tujuan dan fungsi manajemen risiko keuangan. Baik, langsung saja. Di sini ada tujuan manajemen risiko keuangan. Secara umum ada 6 tujuan objektif di perusahaan atau entitas bisnis. Yang pertama, melindungi perusahaan. Di sini memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko yang signifikan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua, membantu pembuatan kerangka kerja. Di sini membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten untuk risiko dalam proses bisnis dan fungsi dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, mendorong manajemen agar proaktif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dalam mengurangi risiko potensial dan membuat manajemen risiko sebagai sumber keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan. Yang keempat, sebagai peringatan untuk berhati-hati. Untuk semua individu di perusahaan untuk bertindak dengan hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Yang kelima, meningkatkan kinerja perusahaan. Membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan informasi risiko yang disebutkan dalam peta risiko. Ini juga berguna dalam mengembangkan strategi dan peningkatan proses manajemen risiko secara terus-menerus. Dan yang terakhir keenam, sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu dan manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya manajemen risiko. Lalu selanjutnya ada fungsi manajemen risiko. Di sini ada fungsi manajemen risiko yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian diikuti dengan menetapkan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan ditulis untuk memfasilitasi. Yang kedua, pelaksanaan atau actuating. Proses identifikasi dan pengukuran risiko atau terukur beresiko dilanjutkan dengan manajemen risiko yang merupakan kegiatan operasional utama manajemen risiko. Yang ketiga yaitu pengendalian atau controlling. Dalam manajemen risiko termasuk evaluasi berkala atas pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari manajemen risiko dan umpan balik. Dan di sini juga ada komponen manajemen risiko. Untuk melakukan manajemen risiko, kita perlu memainkan beberapa proses. Ada 8 kerangka kerja terkait dalam manajemen risiko perusahaan. Yang pertama yaitu lingkungan internal atau internal environment. Proses pertama ini terkait dengan operasi lingkungan perusahaan, mulai dari filosofi manajemen risiko, integritas, perspektif risiko, selera risiko atau penerimaan risiko, nilai-nilai etika, struktur organisasi, hingga delegasi otoritas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, penentuan sasaran atau objective setting. Langkah selanjutnya adalah penentuan tujuan organisasi sehingga risiko dapat diidentifikasi, diakses, dan dikelola sesuai dengan tujuan itu. Yang ketiga yaitu identifikasi peristiwa atau event identification. Mengidentifikasi peristiwa potensial yang mempengaruhi strategi atau pencapaian tujuan organisasi. Insiden yang tidak pasti ini dapat memiliki dampak positif atau peluang, tetapi juga bisa menjadi sebaliknya yang kita sebut lebih sering resiko. Yang keempat yaitu penilaian risiko atau risk assessment. Langkah ini menilai sejauh mana peristiwa atau keadaan dapat mengganggu pencapaian tujuan. Jumlah dampak dapat dianalisis dengan memainkan dua perspektif yaitu kemungkinan atau kecenderungan atau peluang dan dampak atau konsekuensi atau besarnya risiko yang terrealisasi. Yang kelima, tanggapan risiko atau risk response. Setelah itu, organisasi harus menentukan sikap hasil penilaian risiko. Respon ini dapat berupa penghindaran, mengurangi resiko-resiko, pengurangan, resiko penerimaan, tergantung pada resiko yang dihadapi. Yang kelima, aktivitas pengendalian atau control activities. Proses ini berperan dalam persiapan kebijakan dan prosedur untuk memastikan respon resiko dilakukan secara efektif. Aktivitas kontrol ini dapat bentuk pembuatan dan prosedur kebijakan, keamanan kekayaan organisasi, delegasi otoritas, dan pemisahan fungsi dan pengawasan atasan. Yang keenam, informasi dan komunikasi atau information and communication.
Fokus dari langkah ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam administrasi informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Yang kedelapan yaitu pemantauan atau monitoring. Langkah terakhir adalah pemantauan. Pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus atau sedang berlangsung dan terpisah, evaluasi terpisah. Dalam proses pemantauan perlu untuk mengganti hambatan seperti defisiensi pelaporan, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan atau tidak relevan. Di sini ada jenis-jenis manajemen risiko. Seiring dengan perkembangannya manajemen risiko dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, manajemen risiko operasional. Manajemen ini terkait dengan risiko yang timbul dari kegagalan fungsi proses internal. Dalam manajemen risiko operasional ada 4 faktor yang menyebabkan risiko antara manusia lain, proses, sistem, dan peristiwa eksternal. Dengan memahami manajemen risiko ini, perusahaan dapat mengambil langkah pencegahan atau bahkan sanksi sehingga kapasitas dan layanan produksi dipertahankan seperti hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, manajemen hazard atau manajemen bahaya, terkait dengan kondisi potensial yang menghasilkan kebangkrutan dan kerusakan. Ketika kita membahas bahaya, tentu saja kita juga membahas bahaya. Resiko perilaku adalah peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian bisnis. Dalam hal ini ada 3 jenis bahaya yang harus diketahui, termasuk bahaya hukum, bahaya fisik, dan bahaya moral. Yang ketiga, manajemen risiko finansial. Manajemen risiko keuangan atau finansial adalah upaya untuk memantau risiko dan perlindungan hak properti, laba, properti, dan aset entitas bisnis. Manajemen ini sangat penting karena ini adalah salah satu sumber daya perusahaan. Oleh karena itu, seorang akuntan harus benar-benar mempertimbangkan berbagai risiko lain yang berkaitan dengan keuangan seperti risiko likuiditas, kontinuitas pasar, risiko kredit, risiko regulasi, risiko pajak, risiko akuntansi. Manajemen ini juga tidak dapat dipisahkan dari perusahaan tingkat mata uang yang terkait erat dengan perubahan inflasi, neraca perdagangan, kapasitas utang, dan suku bunga. Lalu selanjutnya yaitu yang keempat, manajemen risiko strategis. Manajemen ini terkait dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya timbul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pembisnis untuk melakukan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti resiko operasi, resiko penurunan nilai aset, resiko kompetitif, atau bahkan resiko prancis jika ada, seperti yang tertulis dalam arti manajemen resiko perusahaan di atas. Untuk mengetahui resiko cenderung terjadi dan membahayakan perusahaan adalah menulis item penting. Kita dapat membuat daftar berikut. Daftar risiko yang pertama yaitu penilaian risiko tersebut sesuai dengan kecenderungannya dan juga dampaknya. Yang kedua, penilaian pada kondisi saat ini yang sedang terjadi. Yang ketiga, rencana tindakan bila risiko terburuk benar-benar muncul. Mungkin hanya itu pemaparan dari saya di sesi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.